Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bangun dengan tubuh sehat. Dan untuk mensyukuri Tuhan, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dalam doa kita dan juga mendengarkan sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini. Tuhan telah menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang istirahat malam hari, dan kami bangun dengan tubuh sehat. Biarlah hari ini kami boleh memulai aktivitas kami dengan menikmati berkat rohani, berkat surgawi, yaitu firman Tuhan. Untuk kami juga akan menikmati berkat-berkat lainnya daripadamu ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya bacakan kepada kita dari kitab Amsal pada pasalnya yang ke-16, ayat yang ketiga dan juga ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian: serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Lalu ayat 9 dikatakan demikian: hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita sudah masuk kepada tahun yang baru, biasanya kita akan membuat berbagai macam perencanaan untuk kita capai dalam satu tahun penuh. Saya yakin bahwa kita telah memiliki rencana-rencana tertentu, walaupun mungkin tidak tertulis, tetapi dalam pikiran kita dan juga harapan kita telah kita harapkan dan kita telah merencanakan sesuatu untuk kita dapatkan sepanjang satu tahun ini, yaitu tahun 2021. Mungkin yang sedang kuliah merencanakan untuk menyelesaikan kuliahnya tahun ini, atau mungkin juga yang berusaha merencanakan untuk membangun usahanya lebih baik di tahun ini. Ada juga yang ingin membuka usaha baru. Ada juga yang berencana untuk mencari pekerjaan. Ada yang berencana untuk membeli rumah, membeli mobil, atau banyak hal lain dalam perencanaannya. Bahkan ada juga anak-anak muda yang mungkin juga mendengarkan firman Tuhan yang kami sampaikan ini. Ada juga yang merencanakan untuk pernikahan, karena sepanjang tahun 2020 yang lalu mungkin agak sulit untuk melakukan pernikahan karena pembatasan kerumunan orang. Dan diharapkan 2021 mungkin akan lebih longgar, peraturan mungkin pandemi sudah bisa diselesaikan, maka mungkin sudah ada perencanaan untuk hal itu. Saudara-saudaraku terkasih nama Tuhan, artinya bahwa manusia, siapapun dia pasti memiliki perencanaan. Apakah rencana sederhana ataukah rencana yang high atau yang tinggi, tetapi yang jelas dia memiliki rencana dalam hidupnya. Jadi dengan demikian, saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini begitu penting untuk kita, bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Pada bagian ini dikatakan kepada kita, ada kaitan antara perbuatan dan juga rencana. Terlaksananya sebuah rencana adalah ketika kita menyerahkan semua apa yang kita kerjakan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan meluruskannya, yang akan menolong kita mencapai tujuan dari apa yang kita kerjakan. Dikatakan ayat 3, saya ulangi membaca, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi ada hubungan antara perbuatan dan juga rencana. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, rencana yang baik adalah rencana yang diikuti oleh pekerjaan atau perbuatan. Satu yang pertama, yang sederhana adalah bahwa tidak mungkin ada satu rencana yang tercapai tanpa dilaksanakan. Jadi jika kita ingin mencapai atau rencana kita ingin berhasil, maka setelah kita merencanakan, kita harus melaksanakannya. Kita harus mengaktualisasikannya. Jika tidak demikian, itu berarti hanya sekedar mimpi atau angan-angan. Jadi jika Bapak Ibu memiliki rencana di tahun ini, maka mulailah mengerjakan step by step untuk tercapainya rencana itu. Tetapi jangan lupa, jangan saudara berpikir ketika saudara melakukan step by step untuk rencana itu, lalu saudara berpikir bahwa itu akan tercapai tanpa Tuhan. Ini yang salah.
Jadi kita harus melakukan step by step untuk tercapainya rencana itu, dengan catatan dalam semua pekerjaan atau langkah demi langkah ada kehadiran Tuhan untuk memberkati, untuk menolong kita melakukan semua itu. Itulah sebabnya Amsal ini yang kita sebut juga dengan kitab hikmat mengatakan bahwa serahkan semua perbuatanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tanpa penyerahan kepada Tuhan, maka sia-sialah pekerjaan itu. Karena dikatakan pada ayat 9, hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keberhasilan sesuatu yang kita kerjakan, itu tergantung kepada tangan Tuhan yang memberkatinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita ingin berhasil, maka setiap apa yang kita kerjakan itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan di dalamnya. Kita harus menyertakan Tuhan untuk menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dengan demikian ada sebuah keberhasilan. Jadi yang jelas untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah miliki sebuah rencana, lakukanlah sesuai rencana itu dengan pertolongan Tuhan, agar segalanya bisa tercapai. Karena Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Karena Tuhan yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah rencana. Saudara terkasih nama Tuhan, biarlah renungan yang sangat singkat ini dapat menginspirasi kita mengawali tahun ini, melakukan berbagai macam aktivitas kita untuk menggapai yang terbaik di tahun 2021 ini. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan mau menolong kita. Yang terpenting adalah mari kita melakukan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Bagi saudaraku yang hari-hari ini mungkin merencanakan untuk menikah, atau mungkin juga yang berusaha, yang mau bekerja dan lain sebagainya, serahkan semua kepada Tuhan. Ketika engkau mencari pekerjaan, serahkan kepada Tuhan rencana-rencana itu. Serahkan juga langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mencari pekerjaan itu. Setiap lamaran yang engkau buat, mari doakan terlebih dahulu, baru kirimkan. Demikian pun dengan orang yang berusaha, setiap engkau melakukan usahamu hari-hari ini, tahun ini, berdoa terlebih dahulu, serahkan semua kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan untuk melakukannya. Lakukan dengan disiplin, lakukan dengan setia kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan tolong kita sepanjang tahun ini. Apapun yang kita lakukan, biarlah ada campur tangan Tuhan di sana. Biarlah tangan Tuhan yang maha baik memberkati saudara dan memberkati saya, memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, buat pagi hari ini kami telah diingatkan firman Tuhan, mengawali hari-hari kami, aktivitas kami di tahun 2021 ini. Ada banyak rencana, ada banyak keinginan. Biarlah semua itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua langkah kerja yang kami lakukan untuk mencapai cita-cita dan juga rencana-rencana kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh berhasil melakukan semua itu demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tolonglah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bagi saudaraku Tuhan, di dalam rencana-rencananya di tahun ini, apapun itu, biarlah Engkau Allah kami yang hadir menolong mereka ya Tuhan. Yang ingin menikah, biarlah mereka boleh berhasil, dan biarlah mereka Tuhan boleh menikah. Dan yang ingin mendapat pekerjaan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan. Yang ingin berusaha, biarlah mereka memiliki usaha dan berhasil Bapa. Yang merencanakan hal-hal lainnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sekehendak Tuhan, dengan kebaikan kemurahan Tuhan, berkatilah mereka semua ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, dan kami juga tidak perlu berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, jamah sembuhkan mereka Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan mereka. Siapapun yang mendengarkan khotbah atau renungan pagi ini, biarlah mereka diberkati Tuhan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu masing-masing. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yang maha baik yaitu Allah kita tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya.
Lakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan pertolongannya bagi saudara-saudara. Dan jangan lupa selalu untuk melakukan atau menjaga diri dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dan di atas semua itu, selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Ikuti kami terus di channel ini untuk kita bertumbuh bersama dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali di edisi berikutnya. Amin.